Halo, selamat pagi adik-adik. Semoga semua kita baik-baik ya. Kita sehat-sehat, eh, kita tetap semangat walaupun kita masih tetap ada di rumah toh. Ya, kita tetap di rumah, kita tetap semangat. Ya, sekarang kita sudah masuk ke minggu sengsara yang ketujuh. Ya, minggu sengsara yang ketujuh. Jumat depan kita akan merayakan minggu sengsara. Hari Minggu kita akan masuk dalam hari Paskah. Nah, adik-adik, sesuai dengan materi dari Gereja Protestan Indonesia di Papua, sekolah minggu kita hari ini belajar dari Markus pasal 15 ya, adik-adiknya. Markus pasal 15 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-41. Markus 15 ayat 33 sampai dengan 41 ya. Kita tetap masih mempelajari tentang materi Yesus mati dan bangkit ya. Ada dua bacaan sebetulnya akan kita pelajari. Markus 15 ayat 33 sampai dengan 41 dan Markus pasal 20 ayat 1 sampai dengan 10 ya. Itu yang menjadi bahan pelajaran kita. Jadi ada Markus pasal 15 ayat 33 sampai dengan 41 dan Markus 20 ayat 1 sampai dengan 10 ya. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami akan membaca firman-Mu. Tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, Markus pasal 15 yang akan saya bacakan ya, ayat 33 sampai dengan 41. Demikian firman Tuhan. Yesus mati. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, dan yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang puluh dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya, demikian berkatalah, ia sesungguhnya orang ini adalah anak Allah. Ada juga berkata perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, berhubung kita ada di media sosial ya, kita belajar dari elektronik, dari perangkat elektronik, kita memiliki waktu yang terbatas. Ya, karena itu izinkan untuk kelas ini kita gabung dulu ya, gabung dengan TK,
anak kecil, anak tanggung, dan anak remaja. Itu toh di gereja Protestan Indonesia Papua itu ada kelas apa? TK. Siapa yang TK? Angkat tangannya. Iya, pintar. Siapa yang anak kecil? Halo. Ya, halo, selamat pagi. Yang anak tanggung? Halo. Halo, anak tanggung. Wah, dan ini kakak-kakak kita remaja ya. Halo remaja. Yes, yes, yes. Ya, adik-adik semuanya, kita akan belajar ya dari firman Tuhan. Kita akan berfokus pelajaran kita pada hari ini hanya pada dua tujuan ya. Jadi kita akan mengarahkan perhatian kita supaya kita belajar tentang dua tujuan ya. Yang pertama itu kita akan belajar ya adik-adik tentang 7 perkataan Tuhan Yesus. Ya, berapa? 7 perkataan Tuhan Yesus. Ya, ada 7 perkataan Tuhan Yesus. Dan yang kedua adik-adik, kita akan belajar ya. Kita akan belajar tentang maknanya dari 7 perkataan Tuhan Yesus itu. Ya. Kita akan belajar maknanya dari perkataan Tuhan Yesus itu. Dan yang ketiga, ini jadi 3 nih tujuannya ya. Kita akan belajar untuk melihat ya bagaimana penderitaan Tuhan Yesus itu, lalu bagaimana kita menghayatinya ya. Jadi ya ada 3, kita belajar perkataan Tuhan Yesus 7 ya, dari 2 pembacaan toh. Markus pasal berapa tadi? 15 ayat 33 sampai dengan 41, dan Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 10 ya. Yang Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan 10 nanti dibaca di rumah saja ya. Dan kita belajar toh, kita akan fokus belajar tentang 7 perkataan Tuhan Yesus, apa maknanya dan bagaimana kita menghayatinya. Nah adik-adik, kalau kita membaca bagian-bagian firman Tuhan ya, ada 7 perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum dia mati ya, sebelum dia mati di atas kayu salib. Ada 7 perkataannya. Yang pertama, perkataan Tuhan Yesus di atas tiang salib itu adalah, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ayo kita ucapkan sama-sama yang pertama ya. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hafalkan ya. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Adik-adik, apa sih makna perkataan ini? Ya. Yang pertama, makna dari perkataan ini adalah bahwa Yesus walaupun sudah disiksa, sudah dianiaya, sudah dibenci, ya, sudah dipermalukan, tetapi Tuhan Yesus tetap memberikan apa? Pengampunan. Tuhan Yesus memberikan pengampunan kepada orang-orang yang membenci dan menghinanya. Tuhan Yesus tidak mendendam. Ya. Di sini siapa coba yang suka mendendam? Ayo angkat tangan. Ya. Tuhan Yesus tidak loh. Dia memberikan pengampunan. Ya. Dari apa yang kita lihat dari ucapan Tuhan Yesus ini, maka kita pun harus belajar apa adik-adik? Kita harus belajar apa? Kita juga harus belajar mengampuni. Ya. Mengampuni orang-orang yang menyakiti kita
Ya, Tuhan Yesus sendiri kan pernah ajar ya, waktu dia hidup pun diajar, kalau ada yang menampar pipimu yang satu, kasih juga pipi yang lain. Tuhan Yesus Maha Pengampun. Dan karena itu anak-anak sekolah minggu juga harus apa? Suka mengampuni, ya, mengampuni kalau ada teman-teman kita yang menyakiti hati dan perasaan kita. Ya, mau mengampuni? Siapa yang mau mengampuni? Angkat tangan. Pintar. Ya. Yang kedua adik-adik, Tuhan Yesus eh, berkata di atas kayu salib. Dia bilang, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ini perkataan ini disampaikan kepada siapa? Kepada penyamun, kepada penjahat yang ada di sebelah Tuhan Yesus. Itu kita masih ingat toh, ketika Tuhan Yesus disalibkan, ya, di sebelah kanan dan kirinya ada penjahat. Dan penjahat yang satu, ketika dia mau mati dan dia melihat banyak sekali tanda-tanda ajaib yang dilakukan Yesus ketika ia mati dan akhirnya dia sadar. Penjahat itu berkata, "Yesus, ingatlah aku dalam kerajaanmu." Ya, dan Tuhan Yesus bilang apa? "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ya, adik-adik. Ya, Tuhan Yesus bilang, "Aku akan bersama-sama dengan engkau." Ya, di dalam Firdaus. Bayangkan adik-adik, ya, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus memberikan pengampunan bahkan kepada seorang penjahat yang paling jahat sekalipun. Ya, di sini kita bisa belajar. Ya, tadi kan di perkataan pertama tadi Tuhan Yesus memberikan pengampunan. Ya, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lagi-lagi Yesus memberikan contoh kepada kita. Yesus juga memberikan pengampunan. Bahkan dia memberikan janji kerajaan sorga bagi orang yang mau mengaku dosanya. Ya, nah ini jadi adik-adik kita juga bisa harus belajar agar kita juga bisa berani untuk mengakui kesalahan kita. Ya, kita belajar agar kita mengakui kesalahan kita supaya kita mendapat pengampunan dari Bapa di sorga. Siapa yang mau belajar pengampunan dosa? Ayo, siapa yang mau belajar? Ya, kita minta ampun sama Tuhan ya. Kita minta ampun agar kita bisa eh, mendapatkan pengampunan dari Tuhan Yesus. Itu Maha Pengampun ya, adik-adik. Itu kita harus belajar dari dia. Ya, tadi penjahat yang di sisinya, yang di sebelahnya juga mendapatkan pengampunan dari Tuhan Yesus. Yang ketiga adik-adik, kita akan lihat perkataan Tuhan Yesus. Perkataan ini ditujukan kepada ibunya, ya. Dia bilang, "Ibu, ini anakmu, ya. Ini ibuku." Waduh, Tuhan Yesus masih gimana ya? Ketika dia di atas kayu salib, dia tetap eh, memiliki hati ya untuk merasakan penderitaan dari ibunya. Ya, kan saat itu apa adik-adik, ibunya ada bersama-sama dengan orang-orang yang mengantarkan atau melihat Tuhan Yesus ketika dia ada di atas kayu salib. Ya, adik-adik.
Coba adik-adik bayangkan ya, bagaimana perasaan dari seorang ibu melihat anaknya menderita. Ya, adik-adik pernah ini nggak lihat kalau mama kita, ya, kalau mama kita lihat kita apa namanya, eh, lihat kita sakit, ya, pasti mama kita kan menangis, ya. Begitu juga dengan ibu dari Tuhan Yesus, sedih dia, dan tentu Tuhan Yesus juga sedih, ya. Dan akhirnya dalam kondisi seperti itu, eh, dalam kesengsaraannya, ya, Yesus merasakan kepedihan dari eh, ibunya yang bersedih. Yesus bilang ke anaknya, ya, ibu, ini anakmu, ya. Aduh, Tuhan Yesus masih tetap mengasihi ibunya walaupun dalam eh, menderita, ya. Siapa di sini yang sayang sama mama? Ya, oke, semua pasti sayang sama mama toh. Iya, kita harus sayang sama mama kita, karena Tuhan Yesus juga sudah menunjukkan rasa sayangnya kepada ibunya, ya. Surga ada di telapak kaki ibu, katanya, ya adik-adik, ya. Ya, jadi kita harus sayang sama ibu, ya. Yang keempat sekarang, perkataan Tuhan Yesus yang keempat, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Apa adik-adik? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang artinya, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, Eloi, Eloi, lama sabachthani, bahasa Aram. Ya, Tuhan Yesus merasa dalam puncak penderitaan itu, dia merasakan bahwa dia tidak kuat, ya. Dia merasa bahwa penderitaannya itu begitu luar biasa, sehingga ia berteriak kepada bapaknya, ya tak? Kalau kita juga sakit, pasti kita juga akan minta tolong sama siapa? Sama papa, sama mama, ya. Kita akan berteriak, ya. Yesus juga berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ini melambangkan apa adik-adik? Penderitaan yang luar biasa, ya. Penderitaan yang luar biasa. Yesus sampai meminta pertolongan kepada Bapa di sorga karena penderitaannya yang begitu luar biasa, ya. Perkataan yang kelima sekarang. Perkataan yang kelima, Yesus bilang apa? Ya, betul, aku haus. Ya. Perkataan yang kelima, Tuhan Yesus bilang apa? Aku haus. Ya, adik-adik, perkataan aku haus ini juga menggambarkan bahwa Tuhan Yesus itu betul-betul sangat menderita. Ya, pernah tidak kalau kita jalan jauh, ya, kita kan letih, capek, ya, kita haus. Nah, Yesus juga begitu haus dalam penderitaan itu. Artinya apa? Penderitaan Yesus luar biasa, ya, sangat menderita Tuhan Yesus, sehingga dia apa meminta, ya, minum, aku haus, ya. Dia sangat haus luar biasa, ya. Tetapi yang diberikan bukan air minum, tadi diberikan apa? Anggur asam, ya, bercampur bunga karang. Waduh, haus malah dikasih anggur asam, ya adik-adiknya. Tuhan Yesus menderita sekali, ya. Itu perkataan yang kelima, aku haus. Yang keenam, Tuhan Yesus mengatakan, ya, sudah selesai, ya. Yang keenam, bilang apa Yesus? Sudah
selesai. Apa artinya ini adik-adik, sudah selesai ini? Artinya bahwa Yesus ingin mengatakan bahwa tugas dan tanggung jawabnya ya untuk melakukan pelayanan penebusan dosa sudah selesai. Dia sudah selesai mengerjakan tugas dari Bapa di surga. Walaupun menderita, dia kerjakan tugas itu dengan selesai. Yesus tidak setengah-setengah mengerjakannya. Dia selesaikan, bahkan nyawanya dia serahkan. Ya, jiwanya, raganya dia selesaikan. Diserahkan untuk pekerjaan ini, untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa di sorga. Ya, perkataan yang keenam sudah selesai. Nah, apa yang kita bisa tarik pelajaran dari perkataan Tuhan Yesus ini adik-adik? Tuhan Yesus sudah melakukan pekerjaan sampai selesai, maka kita juga harus belajar dari Tuhan Yesus agar apa? Kita juga mengerjakan segala sesuatu sampai dengan selesai. Ya, kalau disuruh papa mama minta tolong untuk bekerja, lakukan sampai selesai. Sekolah juga kita kerjakan sampai selesai. PR juga kita kerjakan sampai selesai. Ya, karena kalau kita mengerjakan segala sesuatu sampai dengan selesai, kita akan mendapatkan berkat. Ya, bukankah Tuhan Yesus juga sudah memberikan teladan toh? Memberikan contoh kepada kita. Dia mengerjakan sampai dengan selesai. Ya. Yang ke-7 ya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu perkataan yang ke-7 adik-adik. Ya. Tuhan Yesus dalam detik-detik akhir menjelang ajalnya, ya, dia menyerahkan nyawanya ke dalam Bapa di sorga. Ya, ini lebih menegaskan lagi bahwa pekerjaan Yesus, tanggung jawab Yesus, pelayanan Yesus, ya, dikerjakan sampai tuntas, bahkan sampai nyawanya pun diserahkan, ya, untuk kemuliaan Bapa di sorga. Nah, adik-adik, dari pelajaran kita pada hari ini, maka kita bisa belajar ada 7 perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, ya. Yang pertama apa? Ya betul, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa adik-adik? Ya betul, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ya. Yang ketiga, dia bilang apa? Ibu, inilah anakmu. Ya. Ibu, inilah anakmu. Ya. Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat apa adik-adik? Yang keempat? Siapa yang tahu yang keempat? Iya betul. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu yang keempat, ya. Yang kelima apa? Aku haus. Ya, aku haus. Yang keenam, sudah selesai. Itu yang keenam, ya. Sudah selesai. Yang ketujuh, siapa yang tahu? Apa? Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ya. Nah, adik-adik, itu 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Ya. Nah, dari pelajaran ini kita bisa belajar, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus betul-betul menderita di atas kayu salib. Ya. Dia menderita. Karena itu penderitaan Tuhan Yesus harus kita maknai ya dengan baik. Hari ini kita sudah ada di Minggu Sengsara yang terakhir ya. Minggu Sengsara yang ke-7
Ya, kita sudah merayakan dari minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh ya. Hari ini ketujuh, hari Jumat kita akan merayakan Jumat Agung, hari Minggu kita merayakan Paskah. Ya, walaupun kita mengerjakannya merayakannya maksud saya di rumah, tetapi kita tetap memiliki iman ya. Tuhan Yesus sudah mati menderita bagi kita ya, dan dia akan bangkit ya untuk menyatakan kerajaannya kepada kita dan kita mendapatkan pengampunan dosa. Karena itu adik-adik, kita harus lebih sayang sama Tuhan Yesus ya. Kita harus lebih percaya sama Tuhan Yesus ya. Walaupun sekarang kita masih ada di rumah, kita tetap harus sayang, semangat, karena Tuhan Yesus akan membebaskan kita dari penderitaan yang susah ini ya. Asal apa adik-adik? Dengar sama papa mama ya, dengar sama om dokter, tante dokter, sama tante suster, om antri. Kita di rumah dulu ya, bekerja, sekolah minggu di rumah, kita sabar adik-adik ya. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar 7 perkataan Tuhan Yesus yang sudah kami pelajari bersama-sama. Biarlah kami bisa menghafal, menghayatinya dan memaknainya dengan baik, sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang baik. Berkati Papa dan Mama kami, berkati kakak dan adik-adik kami, berkati Tuhan untuk masa ketika kami memperingati hari Paskah yang akan datang dan Jumat Agung yang akan datang juga. Kami tetap di rumah, biarlah kami tetap beriman. Kami mohon biarlah wabah corona bisa segera berakhir. Berkati semua orang yang bekerja, pemerintah, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Bapak-Bapak Gubernur, juga Bapak-Bapak Wali Kota dan Bapak-Bapak Bupati. Tuhan berkati mereka semua. Berkati bangsa kami, berkati khususnya untuk kami sekalian ada di Papua maupun di Papua Barat. Biarlah kami semua dapat terlindung dari segala penyakit, termasuk juga wabah corona. Biar kami semua sehat dan kami bisa kembali sekolah seperti sedia kala, juga bisa pergi ke kerja seperti semula. Karena ini kami mohon, biarlah wabah corona dapat segera berakhir. Kami percaya karena Tuhan Yesus sayang sama kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, ya, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati adik-adik ya. Dadah. Selamat pagi adik-adik.